Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, asatidz, guru ngaji, tokoh masyarakat, sebatan kaula taati bil khusus kepada sahibul bait Bapak Eko sekeluarga, para kiai, para asatidz yang hadir yang kami muliakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kelaban ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Takdir sareng Allah dapat berkumpul, hadir, duduk dalam acara walimatul aqiqah putri dari Bapak Eko yang dikasih nama Maizurah Budi Fadilah. Mudah-mudahan berkah hadirnya kita di sini, berkah sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, putri yang terlahir Allah jadikan putri yang solihah, putri yang berbakti kepada kedua orang tuanya, putri yang selalu cinta dekat Allah, cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya al-barakah allati tahullu 'alal abna takunu bi a'malil aba. Keberkahan yang bisa kita rasakan sebagai orang tua, keberkahan dari seseorang anak yang bisa kita rasakan itu sebab perbuatan daripada kedua orang tuanya. Anak barakah, anak soleh solehah itu tergantung orang tuanya. Terkadang kita menuntut anak itu menjadi soleh solehah, akan tetapi orang tuanya tidak menjadi orang tua yang soleh solehah. Anak bisa menjadi barakah tergantung orang tuanya, Pak. Akhirnya orang nambah kaneka, masya Allah. Ketika hendak atau memiliki seorang anak yang barakah, soleh, solehah, usahanya luar biasa, bukan bim salah, bim berat, saudara. Orang Jawa bilang ada namanya tirakat, puasa, terakat. Kenapa seperti itu? Karena mereka menginginkan putra-putrinya menjadi soleh solehah. Orang yang nambah kaneka, anak belum lahir pun sudah luar biasa. Ketika berhubungan suami istri, kepingin punya anak soleh solehah, nora ada ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana? Berdoa. Kita kan enggak kadang. Itu dari mau bikin itu, mau bikin apa namanya? Mau produk, okay. Mau perang, okay. Itu norok dekat Gusti Kanjeng Nabi. Enggak langsung, Pak. Enggak, baca doa sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ini zaman baca sekali kalau istiqomah ngelakukan, apal ini. Okay. Sama nafalkan sekali kalau istiqomah sampean mau bikin produk,
Ini kalau terlahir insya Allah luar biasa. Ini baru mau bikin nih Pak. Nabi yang ngajarkan. Habib, kalau saya nggak bisa bagaimana Habib? Ya yang agak pendek baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anu Beb, tak bisa Beb. Ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anu Beb, tak bisa Beb. Wah, bahaya. Oke. Orang anu Pak, kalau kepengen barokah orang tuanya harus usaha. Lah kita kan kadang enggak Pak. Tahu-tahu pulang langsung brak selesai. Terus berdoa kepada Allah, nyoon dekat Allah, ya Allah manter soleh soleha. Bagaimana mau soleh soleha? Sedang kita mau bikin saja kita tidak berdoa kepada Allah, tidak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang nambah luar biasa Pak. Bahkan bukan cuma doa saja, mereka sujud dekat Allah. Sholat Pak 2 rakaat. Ada yang sholat 4 rakaat. Sholat ada yang 10 rakaat. Ada yang 12 rakaat. Ini belum melakukan nih. Orang lambat Pak. Tirakat Pak luar biasa. Bukan Allahumma jannibna syaitan saja, sholat sunnah. Bukan cuma sholat sunnah saja, setelah salam istrinya dibaca istighfar kepada Allah 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lestari istighfar, sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sampai ya? Oh, langsung jebret itu. Ya. Baca doa Pak, harus doa. Bukan kita mau seperti yang lain, karena ini yang mau kita jadikan putra putri atau benih yang akan tertanam ke seorang wanita. Ini adalah penerus kita yang bisa menyelamatkan kita atau bisa menyengsarakan kita kalau di akhirat. Makanya harus baca doa. Kalau jadi insya Allah soleha. Enggak seperti yang lain Pak. Bukan seperti nobar ya. Nonton bareng. Kapan nonton bareng? Nanti malam jam berapa? Jam? Okay. Ya Allah. Enggak seperti nobar Pak. Nobar enggak baca bismillah enggak apa-apa. Loh ini zaman mau lihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dulu Pak diajak sholawatan istri itu, mau berhubungan, sholat 2 rakaat, sholat 4 rakaat, istighfar, sholawat, masih mau sekarang. Kelamaan gitu kan. Aduh, habis gelo tuh ya Allah. Orang dulu seperti itu Pak. Jadi ditanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benih yang masuk ke rahim sebulan 2 bulan, gak berhenti. Apa yang dilakukan orang tua? Baca Quran di depan istrinya supaya janin yang ada di dalam perut istrinya mendengarkan. Karena pertama kali anggota tubuh atau cindera yang Allah berikan kepada manusia yang digerakkan oleh Allah, yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pendengaran. Makanya sampean itu kalau punya istri hamil, sampean ngomong jelek didengarkan. Sampean ngaji didengarkan. Sampean baca sholawat ingin didengarkan. Jangan salahkan anak ketika keluar menjadi penyanyi. Kenapa? Sebab orang tuanya dulu ketika istrinya ngandung dia selalu menyanyi. Beb, anak saya pintar joget, berarti dulu dengar sampean joget. Nyalahkan kadang, ini kok ini sampean Pak. Karena yang ada di perut itu sudah bisa mendengar 4 bulan. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi asyaqiyun am sa'id. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Ini dengar sudah. Ketika sampean baca Quran, insya Allah terlahir hafizul Quran. Ketika sampean senang sholawat, insya Allah keluar senang sholawatan. Tergantung sampean sekarang. Ini belum lahir itu tergantung sampean. Mau sampean jadikan seperti apa anak sampean? Penyanyi beb, nyanyi yo sampean, setelan dangdut, tak. Terus keluar jadi penyanyi Pak.
Oke. Anu Beb, saya senang sama kendang kempulan Beb. Sampean setelno kendang kempul. Terserah sampean. Beb, saya kepengen Beb anak saya jadi kiroah. Setelkan kiroah Pak, setiap hari didengarkan. Tergantung sampean. Al-barakah allati tahullu alal abna takunu bi'amalil aba. Tergantung perbuatan apa yang dilakukan orang tuanya. Itu baru diperut sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Sulit Pak. Tirakatnya luar biasa. Belum diposoni Pak. Kadang ada seorang istri hamil, suaminya berpuasa. Ditanya, "Bah, kenapa puasa Bah?" "Ya, supaya anak yang terlahir menjadi anak yang soleh solehah, sebab aku berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala." Orang yang nambah. Sampai kapan? Sampai lahir. Bukan dia saja yang puasa, istrinya pun puasa. Sampai ya? Oh, tambah nyaman ngakan. Los modelnya. Tergantung kita Pak. Tergantung kita. Makanya ada orang kadang mengatakan, "Habib, saya punya anak ini Beb, kok misuan Beb. Omongannya kotor, omongannya kasar. Padahal saya ini gak pernah ngomong kotor. Mungkin ketika istri Saman hamil, Saman pernah berkata kotor sehingga didengar oleh janin tersebut. Makanya harus hati-hati. Al-Quran dibaca, Al-Quran dibaca. Di Jawa Tengah itu Pak, Bu, ada seorang kiai. Luar biasa. Kiai ini Pak, ketika istrinya hamil, tidak pernah putus berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai lahir. Ibunya yang mengandung tidak pernah putus membaca Al-Quran sampai lahir. Sehingga terlahir seorang bayi, balita, seorang anak yang dikasih nama Kiai Haji Abdul Fadl dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, Senori Tuban, yang disebut dengan julukan Mbah Fadl, gurunya Kiai Maimun Zubair, alim alama. Abu Yazid Muhammad Al-Maliki itu dulu kalau datang ke Indonesia itu mesti datangnya diantaranya ke Mbah Fadl, alim top. Kenapa menjadi alim? Ketika di dalam kandungan ibunya, abahnya tidak pernah keluar kecuali Al-Quran dan selalu berpuasa kepada Allah. Ibunya gak pernah ngerasani Pak. Ghibah ngomongkan orang gak pernah, Al-Quran terus yang keluar. Sehingga keluar anak laki-laki dikasih nama Abdul Fadl. Alim, alamat, top. Umur sekian tahun, 10 tahun, berapa tahun, hafal Quran Pak. Ngafalkan Quran tuh tidak kurang daripada sebulan. Membaca hafalkan Quran itu tidak kurang daripada sebulan jangka waktunya. Cerdasnya luar biasa. Pinter, alim. Setiap dikasih kitab sama abahnya, berapa menit hafal, berapa menit hafal. Mbah Fadl itu kalau ngafalkan kitab itu Pak, dibuka kitab yang sebelah kanan ditutup sama buku, ditutup. Yang kiri dilihat. Setelah dilihat langsung hafal. Ganti sebelah kiri ditutup, sebelah kanan dibaca hafal. Kenapa Habib kok gak dibuka semua? Bingung Pak. Nanti yang masuk semuanya. Dilihat tok gini hafal Pak. Dibaca sekali hafal. Cerdas. Sama dengan anak kita Pak. Cerdas luar biasa. Los Pak. Mbah Fadl. Cerdas. Saking cerdasnya abahnya bingung. Ya Allah, anak saya kok kecerdasan. Orang dulu itu anaknya kecerdasan itu bingung. Sekarang malah kepengen cerdas. Sampai di istighosah ini. Istighosah. Mudah-mudahan cerdas semua. Nah, kalau bawaannya ya sudah Pak. Di istighosah beberapa kali ya tetap seperti itu. Orang lambat Pak, orang dulu itu kalau anaknya cerdas bingung. Kenapa? Kadang anak yang cerdas itu tambah bahaya. Tidak disertai dengan hati yang bersih, malah bingung Pak. Akhirnya ngomongnya bisa ngawur. Makanya sama lihat di medsos itu, yang ngomongannya ngawur itu bukan bodoh Pak, kepinteran itu. Sehingga hatinya tidak nampung, terlalu cerdas, kepinter, yes enak biasa kayak kita. Kadang ya segini ini sudah. Cerdas Pak, sampai kecerdasan. Itu santrinya dikumpulkan santrinya.
Dibacakan Yasin 41 kali. Kiai matur, "Jong, nak, baca Yasin istighosah 41 kali." Niatnya apa, Kiai? Supaya anak saya kecerdasannya dikurangi oleh Allah. Tuh. Orang dulu itu diajak istighosah karena kecerdasan. Zaman sekarang istighosah gara-gara kurang cerdas. Tuh Pak, luar biasa. Alim alama. Kenapa? Dari perut sudah abahnya itu beramal luar biasa. Ketika lahir, zaman lihat lahir. Tergantung orang tuanya. Bagaimana ketika lahir? Diadani. Zaman kalau punya anak diadani apa enggak? Zaman kalau punya anak diadani apa enggak? Diadani nggih. Telinga kanan pakai ini. Kanan. Iqamat telinga kiri. Kalau bisa ngadep kiblat. Tuh, ajaran. Zaman kan enggak. Ngadep ngalor jadi. Ngadep ngidul. Ngadep ke utara. Ngadep ke daja. Daja mana daja? Utara. Ke daja. Kiblat Pak. Cari kiblat, tanya kiblat mana? Sana. Puter seret. Pegang telinganya. Sampean nggak tanya-tanya, tahu-tahu tanya arah mana? Daja misalnya. Jangan. Kiblat, buka telinganya sedikit. Jangan keras-keras. Jangan panjang-panjang. Aturan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang paling jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan panjang-panjang. Kayak adzan Nur Syafa'ah panjang itu. Allah. Waduh. Nangis anak saya. Kepanjangan, Pak. Pendek saja seperti adzan ada di liang lahat. Orang itu kalau ada di liang lahat diadzani. Jangan lanjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Cukup. Selesai. Sebelah kiri. Iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika Saman mau azan, ketika mau qomat, Saman usahakan harus dalam keadaan mutawadhi, punya wudu. Loh, aturan Pak, ini amal yang kita lakukan. Kalau kepengen anak soleh-soleha, kadang sama habis kentut, langsung azan. Setelah diadzani, diapakan lagi Pak? Iqamah. Setelah diiqamati, diakikahi seperti ini. Kalau laki, 2 ekor kambing. Kalau perempuan, 1. Tuh. Kemudian dikasih nama yang bagus. Nabi ngajari, Pak. Kasih nama yang bagus. Kalau bisa datang ke ustadz. Datang ke kiai. Minta orang Lombok gitu. Browsing di Google. Nama yang keren. Nama yang keren akan muncul. Dilihat syaiton, dajjal. Pak. Orang dulu itu ketika mau minta nama ke kiai, Assalamualaikum, salam kiai, alhamdulillah di putra. Lahir pokok sana apa? Pokok sekian. Hari apa? Hari ini. Oke pun, nanti 2-3 hari kesini ya. Itu Pak. Itu masih masih ditirakati Pak, puasa bagus apa enggak. Zaman kan enggak Pak, belum lahir harus disiapkan. Duh ya Allah, ya Allah. Orang dulu enggak, nanti 2 hari kesini datang siapa? Muhammad ini alhamdulillah. Pulang sudah kiai matur langkung kasuhan terima kasih banyak. Sehingga anak soleh-soleha yang ngasih kiai. Nah sekarang nggak jelas, mintanya ke Google. Mbah,
Mbah Google. Bingung. Orang dulu seperti itu, Pak. Minta yang paling bagus, khairul asma ma'ubbid wa ma'hummid. Nabi, Pak. Sebaik-baik nama adalah nama yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Nama yang disandarkan kepada nama Allah. Asmaul Husna 99. Ya Allah, Abdullah. Ya Rahman, Abdur Rahman. Kayak saya ini sebaik-baik nama, Pak. Contoh. Ya Rahim, Abdur Rahim. Ya Malik, Abdul Malik. Paling bagus kata Nabi Muhammad. Atau yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Banyak Nabi Muhammad nama. Hamid, Yasin, Humaid, Mahmud, Ahmad. Banyak. Milih sampean itu nama Nabi Muhammad SAW. Kalau perempuan Habib yang dinisbatkan nama keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Tuh. Kemudian diakekoi, kasih nama, diakekoi seperti sekarang. Ini tirakat, Pak. Supaya anak menjadi soleh-soleha ya seperti ini. Ya seperti ini, ditaruh, kemudian ditahnik, orang soleh ngasih, dipoletkan, doakan Pak ya. Nah, nanti saman kalau pulang, saman diundang itu supaya saman mendoakan. Saman pulang nanti ngomong sama orang tuanya, mantir solehah, saya doakan solehah, saya doakan solehah. Itu kalau semua doakan diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saman kan enggak, kadang diundang habis makan, kadang enggak pamit. Ngambil rokoknya langsung jedel. Saman tuh diminta didoakan, disuruh doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata ulama, al-barakah allati tahullu 'alal aba takunu bidu'ail abna. Dan keberkahan, kebagusan yang akan diperoleh oleh orang tua itu karena barokah doa seorang anak. Makanya zaman kalau punya anak, didik yang baik, didik yang bagus, kasih pendidikan terbaik, cari sekolah yang terbaik, cari TPQ yang terbaik, yang paling bagus. Kenapa? Masa depan sampeyan itu tergantung seorang anak. Kalau anaknya bisa berdoa untuk sampeyan di alam kubur sampai akhirat akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada perkataan, jangan sampai ada omongan, tak napa, yang penting sehat walafiat. Hati-hati sampeyan. Bukan yang penting sehat walafiat, yang penting bisa baca Quran, bisa mendoakan kita menjadi anak yang soleha. Karena keselamatan sampean tergantung mereka, Pak. Kalau mereka bisa doa, sampean di alam kubur akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sampean orang yang biasa-biasa saja, tapi kalau anaknya ibadahnya luar biasa, bisa mendoakan, sampean akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Anaknya luar biasa. Maka dari itu ayo jadikan putra-putri kita seseorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi manusia yang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karimana 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aghyar miftahi babil yasar. سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا أولادنا وأصحابنا وأزواجنا وذريتنا والخصوصا وانزلنا بفضل الله من أهل العلم والخير والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين
رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا تقبل دعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.